bulan lalu, akhir Januari lalu, ada penurunan cukup besar dari 40 menjadi 37, dan tema Corruption Perception Index juga terkait dengan pandemi dan menurunnya demokrasi. Jadi di hampir semua negara seluruh dunia, pandemi ini memaksa kemudian negara mengedepankan kecepatan sehingga kemudian mengabaikan soal transparansi dan akuntabilitas. Dan akibatnya kemudian ini terkait dengan akuntabilitas yang berkontribusi kepada menurunnya demokrasi. Nah, hal yang sama kemudian berapa hari yang lalu atau minggu lalu mungkin ya, The Economist Intelligence Unit juga merekam kecenderungan yang sama, yaitu menurunnya skor Indonesia dalam indeks demokrasi, menurun dari 6,48 tahun 2019 menjadi 6,3, dan penurunan ini yang terbesar saatnya dikontribusi oleh penurunan dalam bidang budaya politik. Nah, situasi ini yang saya kira memberikan konteks bagi pandemi dan juga soal pentingnya bagi kita untuk melihat dimensi politik dan juga struktur politik yang mempengaruhi sebetulnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Kemudian berikutnya adalah kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi. Saya pagi ini kembali mengecek gitu ya, mengecek di World Odometer ketika anggaran sudah digelontorkan, ketika Bu Ani ini, Bu Sri Mulyani sudah, saya yakin pusing kepala itu menaikkan anggaran dan mencari pinjaman sana-sini, menerbitkan obligasi dengan bunga yang harus dinaikkan karena memang tekanan untuk membiayai anggaran yang membengkak. Tetapi ternyata dari sisi kinerja pelayanan kesehatan belum menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Malah kemudian saya cek lagi di World Odometer hari ini, tes kita, tes COVID-19 kita itu baru 36.639 per 1 juta penduduk. Lebih rendah dari Brasil yang 133.000 atau India malah 148.000 dan juga berbagai negara lain. Jadi dari sisi tes kita masih rendah. Walaupun teman-teman di Kementerian Keuangan sudah bekerja keras menaikkan anggaran, memenuhi semua kebutuhan anggaran dari kementerian dan juga badan-badan lain untuk menangani pandemi ini. Lalu kemudian juga problem lain adalah problem data yang tidak pernah terselesaikan. Ini PR lama yang tidak tuntas gitu ya, dan sayangnya juga tidak menjadi perhatian. Mungkin karena barangkali tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya saya kira kita rasakan pada hari-hari ini. Misalnya saja soal bantuan sosial yang masih menjadi persoalan, bukan cuma soal korupsinya, tetapi juga soal akurasi dan juga siapa yang berhak menerima. Dan bahkan juga terakhir soal vaksin. Akhirnya saya melihat bagaimana Menteri Kesehatan sepertinya give up ini dengan data yang ada, sehingga kemudian mengalihkan datanya dengan mencari data dari KPU yang relatif lebih update karena diperbarui tiap ada pemilu dan pilkada gitu ya. Jadi ini yang saya kira membuat Kementerian Kesehatan menengok data KPU. Nah, sebetulnya soal data ini mau nggak mau kita harus teringat kepada kasus IKTP yang membuat data itu menjadi masalah hingga saat ini gitu. Seandainya data IKTP tidak dikorupsi, soalnya kasus IKTP tidak sekedar mencetak kartu tanda penduduk dari plastik, saya kira kita tidak akan sebegitu kesulitan pada hari-hari ini mendapatkan data yang lebih terbaru, baik data kemiskinan atau kemudian data kependudukan dan berbagai data-data yang dipergunakan untuk kepentingan yang lainnya. Nah, sayangnya pemerintah ini kayaknya mungkin luput melihat data itu ya. Presiden Jokowi mungkin yang dilihat cuma yang proyek mangkrak itu, Hambalang waktu itu mengunjungi Hambalang ya. Sepertinya melihat terpana, melihat mengapa proyek mangkrak gitu ya. Padahal pada saat yang sama juga ada proyek mangkrak, yaitu data gitu ya. Kementerian Sosial menggunakan DTKS, data terpadu kependudukan sosial, kesejahteraan sosial, yang hingga sekarang juga belum diupdate, juga kita belum tahu apa rencana Menteri Sosial karena masih sibuk belusuan gitu ya, masih sibuk jalan-jalan ke sana kemari. Mudah-mudahan Menteri Sosial punya rencana yang bagus untuk soal data, karena data itu vital lagi-lagi. Ini adalah proyek mangkrak karena korupsi, sama seperti Hambalang dan berbagai kasus-kasus korupsi lain, cuma tidak kelihatan oleh mata telanjang kita. Tetapi dampaknya
bisa kita lihat dengan mata kita dan kita rasakan langsung. Demikian juga untuk mengatasi persoalan data, rupanya pemerintah juga membuat kebijakan yang menurut saya agak blunder gitu ya. Misalnya menggeser sebetulnya lapor dari Istana Presiden yang dulu berada di bawah kantor staf Presiden, sekarang digeser ke Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bukan saya mengatakan Kemenpan tidak bisa bekerja, tetapi yang menjadi persoalan bagi saya Kemenpan terbatas kewenangannya. Itu artinya Kemenpan itu hanya fungsi koordinasi saja, gitu. Tidak memiliki kemampuan eksekusi jika kemudian ada laporan yang disampaikan masyarakat terkait dengan kementerian lain atau pemerintah daerah. Nah ini yang saya kira kebijakan-kebijakan ini turut kemudian berkontribusi kepada memburuknya sebetulnya kinerja pemerintahan, kinerja kita semua dalam menangani COVID-19. Nah, ini yang saya kira juga kita tampak pada hari-hari ini sebetulnya koordinasi antar lembaga dan badan pemerintah juga tidak berjalan dengan baik. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga tidak optimal, gitu ya. Hari ini mungkin tidak muncul di media, tetapi apa yang terjadi hari ini, kolapsnya, nyaris kolaps atau sudah kolaps di rumah sakit kita. Karena setahu saya banyak teman-teman saya ditolak itu untuk mendapatkan rumah sakit. Kalau sakit COVID sekarang disuruh di rumah saja, gitu ya. Artinya bagi saya itu sudah kolaps nih sebetulnya rumah sakit kita. Dan itu terjadi karena apa? Karena ya saya kira ekonomi dibuka di kuartal terakhir tahun lalu, triwulan terakhir ini kan kayak dilonggarkan, malah kemudian didorong untuk belanja. Lalu kemudian juga kepentingan politik juga mewarnai gitu ya, karena ada dinasti yang lagi dibangun gitu ya. Kalau tanpa pilkada, dinastinya yang nggak akan terbangun gitu ya. Dan kemudian secara inkonsisten pernyataan teman-teman yang menolak pilkada kemudian dipakai justru oleh pimpinan negeri ini untuk mengatakan untuk menunda pilkada tahun 2002 dan pilkada tahun 2023. Jadi saya kira ada banyak inkonsistensi kebijakan pemerintah yang pada intinya mengedepankan soal ekonomi dan juga soal politik daripada penanganan pandemi ini. Dan akibatnya ya kita saksikan seperti sekarang ini, kinerja perekonomian tidak begitu pulih, sementara pandemi juga belum teratasi dengan baik. Mudah-mudahan ketika ada pengetatan lagi di beberapa minggu terakhir ini, situasinya bisa membaik. Tetapi justru di sini menurut saya peran civil society gitu. Karena apa? Karena sebetulnya problem di Indonesia ini bukan lagi soal anggaran. Kita mesti harus apresiasi Kementerian Keuangan yang jungkir balik mengelola anggaran gitu ya. Bukan hanya karena perwakilannya dari sini, tapi kita tahu persis dari catatan Kementerian Keuangan kan tidak mudah juga mencari sumber-sumber penerimaan ketika pajak sudah menurun atau kemudian ketika semua negara sekarang juga ramai-ramai menerbitkan obligasi gitu ya. Tetapi masalahnya pemerintah masih menempatkan infrastruktur sebagai program prioritas, gitu ya. Penanganan dampak dari pandemi yang menjadi prioritas penting, bukan pandeminya itu sendiri, gitu. Ini yang membuat kemudian belanja besar pemerintah ini cenderung kemudian berpotensi menjadi tidak akan efektif. Nah nanti kita tunggu nih presentasi dari teman-teman Fitra. Saya penasaran ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kita seperti apa sebetulnya alokasi anggaran di masing-masing kementerian dan juga pemerintah daerah dan mengapa kemudian kita masih mengalami berbagai persoalan yang seperti kita hadapi pada hari-hari ini. Demikian juga peran civil society menjadi penting dan juga mendorong dan bisa menjadi katalis untuk mendorong koordinasi antar lembaga pemerintah. Yang kita saksikan dan kasat mata ini kan berubahnya struktur apa? Yang pertama tuh tolong diingatkan saya kalau saya salah itu. Pertama dulu Satgas atau gugus tugas, lalu kemudian berubah tim lagi ya awalnya Menteri Kesehatan, lalu ditangani BNPB, lalu Kementerian BUMN, lalu kemudian Menko Perekonomian dan saya sampai lupa sebetulnya terakhir. Itu bukan problem koordinasi, tapi sebetulnya adalah kompetisi di antara badan-badan negara untuk memegang otoritas dan juga dampak ikutannya adalah memegang kendali atas anggaran. Dan saya kira kita mesti civil society mesti dorong untuk terus bersuara, berteriak gitu ya, agar kemudian itu tidak menjadi
blunder selanjutnya bagi pemerintah. Dan juga saya kira saya cuma mendengar ya Menteri Kesehatan sudah mulai dialog dengan teman-teman epidemiolog. Mudah-mudahan nanti besok Irma bisa cerita bagaimana komunikasi terakhir dengan Menteri Kesehatan gitu ya. Karena sudah mau hadir di beberapa tempat. Hari ini belum hadir, tapi beliau menjanjikan untuk berkomunikasi dengan kita. Tapi intinya kita civil society perlu mendorong proses dialog antara badan pemerintah pusat dengan daerah dan juga dengan civil society agar kemudian pandemi ini bisa diatasi. Karena pada akhirnya sebetulnya kepercayaan di antara kita gitu ya, modal sosial yang sebetulnya adalah produk dari demokrasi dan yang saat ini menyelamatkan kita semuanya. Jadi saya kira itu menjadi penting bagi kita semuanya bahwa peran civil society menjadi sangat penting justru di tengah pandemi dan juga justru ketika ada berbagai persoalan yang jadi pemerintah pada hari-hari ini. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Dewi. Terima kasih, Dewi. Ya, terima kasih Mas Danang. Itu sebenarnya bisa jadi materi sendiri ya Mas ya, karena sebenarnya banyak yang bisa dikulik gitu. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke acara inti begitu ya, karena hari ini ada 2 sesi diskusi. Sesi pertama oleh perwakilan pemerintah dan sesi kedua nanti setelah makan siang oleh teman-teman CSO, perwakilan CSO begitu. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi saya Dewi Anggraini dari Indonesia Corruption Watch, ICW, yang akan menjadi moderator dalam diskusi sesi 1 pagi hari ini. Nah, karena hanya ada satu narasumber, yaitu Bapak Sudarto, staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi Kementerian Keuangan yang mewakili Ibu Sri Mulyani. Ini tadi saya sedikit membaca mengenai riwayat begitu ya, riwayatnya Pak Sudarto ternyata di Kemenkeu sudah sejak 1989. Lama sekali ya Pak, bahkan saya belum lahir di situ Pak. Ya, semoga dalam keadaan sehat semua, prima. Teman-teman sekalian juga yang menjadi peserta diskusi di pagi hari ini. Mungkin saya akan sedikit menginfokan alur begitu ya, karena ada narasumber perwakilan pemerintah, jadi akan disampaikan terlebih dahulu materinya. Tidak berbatas waktu karena sebelumnya sudah saya plot begitu waktunya untuk 20 menit, tetapi karena pembicara lain tidak dapat hadir, jadi untuk Bapak Sudarto waktunya fleksibel saja Pak. Nah, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mana maksimal kita akan selesai pukul 12 begitu ya. Tetapi mungkin akan sedikit lebih cepat begitu. Nah, kalau begitu saya persilahkan Bapak Sudarto untuk menyampaikan materi mengenai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya kedengar dengan baik? Jelas Pak. Baik. Terima kasih Mbak Dewi, Pak Danang, dan teman-teman semuanya yang hadir pagi ini ya. Baik dari civil society ya ataupun yang lainnya. Tadi saya menikmati yang disampaikan Pak Danang itu. Tapi kan Pak Danang tadi akan satu sesi gitu Pak Danang, sehingga saya nggak perlu bicara. Sehingga kami juga tahu pendapat dari teman-teman dari civil society, baik TI, CW, ataupun Fitra, dan sebagainya. Kami selalu melihat bahwa atau menilai bahwa pendapat dari rekan-rekan civil society itu sangat penting sekali untuk reshaping ya our policy. Oleh karena itu, kami memandang penting diskusi-diskusi seperti ini dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan kami perlu mendapatkan kritik atau masukan ya dari Kementerian Keuangan atau pemerintah secara umum sehingga apa yang kami lakukan terus menjadi lebih baik ya. Jadi tadi Pak Danang sudah menyampaikan dengan
semangat 45 pada pagi-pagi beritanya itu. Bahwa ada penurunan nilai indeks perception korupsi indeks itu sama demokrasi itu ya. Dan itu saya yakin terjadi di semua negara ya. Karena pasti terjadi suatu trade off ya antara speed sama akuntabilitas. Itu selalu terjadi. Nggak mungkin tidak itu. Itu hukum alam aja. Maka disitulah muncul kebijakan. Itulah muncul kontrol, monitoring dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi situasi COVID-19 pandemik ini. Tidak ada satu negara pun. Anda bisa melihat di negara yang sangat maju seperti Amerika, di Eropa, ataupun di negara-negara OECD lainnya. Oleh karena itu, semuanya yakin sekali saya, semuanya kebijakannya selalu evolving. Dalam artian selalu berkembang, ya, menyesuaikan dengan situasi terkini. Even, ya Bapak Ibu semuanya, pandemi COVID pun, virusnya pun bermutasi dengan sangat cepat. Mungkin di mendekatin akhir tahun lalu ya, kita melihat Morales ya di Eropa ya pandemiknya sudah mulai terkonten dengan baik, tiba-tiba muncul strain baru ya, strain dari UK sama strain sama Afrika Selatan, sehingga semua negara melakukan lockdown kembali. Oleh karena itu tentunya kebijakan-kebijakan terkait dengan itu harus disesuaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya itu istilahnya we are dancing with the unprecedented events yang tidak ada satu negara pun ya yang sebenarnya siap. Dan saya bisa meyakinkan teman-teman semuanya, Indonesia pada posisi yang sangat baik. Tentu tidak ada kekurangan, tadi Pak Danang sudah menyampaikan. Namun demikian, kita selalu melihat juga apa yang sudah dilakukan di negara lain, peer countries kita di ASEAN, Asia maupun di G20 atau OECD ya. Indonesia pada posisi yang relatif baik. Anda bisa lihat kalau kami dari Kementerian Keuangan biasanya melihat berapa sih pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi sepanjang tahun 2020 ya. Berapa sih defisit yang harus kita laksanakan, kita lakukan dibandingkan dengan yang lain ya. Berapa sih penambahan jumlah hutang yang harus kita lakukan? Karena mau tidak mau kita lakukan itu. Karena apa? Penerimaan turun, kegiatan ekonomi turun. Selalu ada pilihan ya Bapak Ibu semuanya, ekonomi atau kesehatan. Selalu ada pilihan. Mana yang paling tepat? Tidak ada satupun ya formula yang tepat hingga saat ini. Yang ada adalah evolving kita semua, menyesuaikan dengan keterjadiannya, dan seringkali itu sangat-sangat cepat sekali. Oleh karena itu kami di Kementerian Keuangan ya meyakinkan bahwa ya, seluruh aktivitas pemulihan ekonomi nasional itu harus dibiayain dengan cost of fund yang paling optimum. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami Kementerian Keuangan kalau undang-undangnya kan sebagai CFO ya, Chief of Financial Officer, ya, meyakinkan bahwa seluruh kegiatan pemulihan ekonomi nasional termasuk di situ ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya APBN 2020 itu dan 2021 ini secara keseluruhan memang untuk pemulihan ekonomi nasional. Tapi ada beberapa yang benar-benar kita pantau, yang kita lihat itu sebagai prerequisite utama untuk kita atau sebagai driver untuk pemulihan ekonomi nasional, biasanya kita sebut yang 695,2 triliun tersebut yang kita pantau ya, itu terbiayain dengan baik. Baik dalam artian tentunya dengan cost of fund yang paling optimum, mengingat ya Bapak Ibu semuanya nggak mungkin pada saat ini atau di tahun apalagi tahun 2020
tiba-tiba kita misalnya piutang pajak yang tertunda sudah beberapa tahun kita kejar, Pak. Enggak mungkin itu. Bayangkan kalau itu kita kejar, pengusahanya pasti akan bukan keberatan. Mungkin ya dia akan bayar, tapi at the cost of tenaga kerja, at the cost of perekonomian secara keseluruhan. Jadi artinya pemerintah sangat bijak, kementerian sangat bijak pada saat kita mengelola penerimaan negara. Ya, kita tetap menjaga keuangan negara sehat, penerimaan sesuai dengan target, ya, sebagai target undang-undang. Ya. Namun kita harus juga menjaga kesinambungan usaha dari wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu juga tahu, even PPh 21 pun kita banyak. Ya. Jadi itu fungsinya sebagai CFO Bapak Ibu semuanya. Di Undang-Undang Keuangan Negara Anda juga lihat ada fungsi disebut dengan COO, Chief of Operating Officer. Itu di kementerian lembaga. Oleh karena itu tadi Pak Danang tadi menyebutkan problemnya bukan anggaran. Karena kami meyakinkan Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan bahwa anggaran yang tersedia dengan cost of fund yang paling optimum. Paling optimum belum tentu minimum Bapak Ibu semuanya. Optimum artinya dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, namun demikian kami sebagai CFO tidak melepas begitu saja bagaimana pelaksanaan ya dari tadi ya kegiatan pemulihan ekonomi nasional baik di bidang bantuan sosial ya, di bidang kesehatan, UMKM, padat karya, sektoral dan sebagainya. Kami juga harus meyakinkan bahwa itu tergovern dengan baik. Ya, tergovern dengan baik. Namun sekali lagi Bapak Ibu semua harus mengerti bahwa this is very unprecedented events di mana sebelumnya kita nggak pernah punya pengalaman seperti saat ini. Ya, kita pernah mengalami bencana alam, misalnya di Aceh yang sangat besar, ya, tapi terkonten di wilayah itu saja. Gempa bumi di Poso, tapi terkonten di wilayah itu. Saat ini menyebar. Tidak peduli kita di dalam ruangan, tidak peduli kita di luar ruangan, ya, kita mengalami resiko terhadap COVID-19. Ya. Jadi artinya kami terus mengkoordinasikan dengan CEO para menteri bagaimana Anda mengeksekusi anggaran tersebut. Jadi anggaran tersebut diadakan berdasarkan usulan dari kementerian lembaga yang sudah disetujui oleh DPR sehingga menjadi Undang-Undang APBN. Kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Undang-Undang APBN mengalami 2 kali perubahan di tahun 2020. Melihat dinamikanya. Pertama, per Desember 2019, di mana Undang-Undang pertama kali diketok. Kemudian dengan Perpres 54 sekitar bulan Mei, ya, April-Mei. Kemudian Perpres 72 sekitar bulan Juni-September. Jadi Bapak Ibu semua itu adalah dinamika. Dan yang membuat kita sangat mungkin on the contrary what Pak Danang tadi sebutkan ya, koordinasi sangat baik Pak Danang. Ya. Dengan DPR memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi untuk pengelolaan APBN. Ya. Koordinasi dengan semua kementerian menjadi sangat cair ya, karena terus terang saya bagian dari situ ya, saya yang menyediakan data ya. Dan sebutkan Pak Danang tadi sangat benar sekali ya mengenai data itu sangat benar. Saya kasih contoh begini Pak Danang ya teman-teman semuanya. Pertama kali ya begitu ada isu COVID-19 pada waktu itu orang bicaranya adalah pariwisata, semua orang pengamat ekonomi di luar negeri, maka kita meluncurkan berbagai inisiatif untuk pariwisata. Namun faktanya tidak ada orang yang berpariwisata, Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga sisi demand-nya. PKH, BPNT, bantuan langsung tunai, BLT desa kita adakan. Kita jamin bahwa tidak ada penurunan konsumsi, jadi relief.
Kalau kita jamin di sisi consumption ya, demand-nya, supply-nya harus kita pertahankan juga. Adalah di situ subsidi bunga. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu semua. Pada saat kita bicara masalah subsidi bunga, kita kumpulkan seluruh data dari perbankan, dari fintech, dari tentunya dikoordinasi oleh OJK. Berapa kira-kira ya usaha yang memerlukan subsidi pemerintah? Pada waktu itu kita dapat angka sekitar 28 juta. Kita anggarkan di situ. Dengan tata kelola, ya, dengan tata kelola pencairan adalah bahwa satu, data itu sudah masuk ke dalam datanya OJK. Yang kedua, kita cocokin bahwa kalau usaha kecil, tentunya kita cocokin dengan NIK-nya dari Dukcapil. Kita cocokkan juga apakah punya NPWP tidak. Kalau nggak punya NPWP, kita buatkan NPWP untuk mereka. Yang terjadi adalah dari 28 juta yang sudah direncanakan pada waktu itu, ternyata yang benar-benar cair hanya sekitar 12 juta. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Ibu semuanya ya, bahwa data itu sangat penting. Ya, data itu sangat penting. Namun saya juga melihat begini ya, mungkin pada waktu kan Bapak Ibu semua juga melihat di media massa, oh pemerintah nanti akan ya istilahnya sambil menyelam minum air deh. Yang selama ini para UMKM yang quote unquote nggak punya NPWP diberikan NPWP. Ya kan pada waktu itu. Padahal maksud pemerintah itu baik. Baik dalam artian bahwa kalau Anda punya NIK yang benar, saya yakinkan Pak Danang ya, saya secara intensif ya, kami menggunakan data NIK. Data NIK itu sangat bagus, sangat bagus. Dari penduduk Indonesia mungkin saya mungkin nanti mohon koreksi salah, mungkin sudah mendekati 100% semuanya punya NIK, Pak. Kalau masih ada orang punya KTP 2, 3, 4 atau 5 itu pasti palsu, pasti diyakinkan itu palsu. Data biometrik di dalam chipnya NIK Pak itu sangat bagus, Pak. Saya bisa yakinkan itu. Karena itu dipakai kalau Bapak Ibu semua buka rekening di Genius, misalnya HSBC, Anda cukup baca di card reader saja, Pak. Otomatis data Anda sudah di situ. Ya. Jadi artinya itu sebenarnya sangat bagus. Tinggal kita memang belajar mengutilisasi data tersebut. Kami dengan Dukcapil, Pak Danang, Bapak Ibu semuanya, per hari itu, ya karena kami tiap hari ngecek subsidi bunga, subsidi kur, ya dan sebagainya, lebih dari 2 juta data kami cek Pak per harinya dengan datanya Dukcapil. Jadi artinya data itu sebenarnya sangat bagus. Hanya mungkin yang biometriknya kita belum tahu bagaimana kita mengutilisasi tersebut karena perlu card reader Pak. Card reader ini perlu biaya sendiri untuk membelinya. Ya. Mungkin terakhir itu saya lihat ya sekitar 700.000, 800.000. Menurut saya sih kalau kelurahan ataupun pemerintah daerah membeli itu sebenarnya nggak mahal sih dalam rangka untuk memastikan bahwa orang itu benar. Jadi artinya sebenarnya data iktp sangat bagus, dinamis Pak, karena itu diupdate terus ya oleh pemerintah daerah yang masuk ke situ. Hanya kita memang isunya adalah bagaimana kita bisa mengutilisasi dengan baik. Dan kami dari Kementerian Keuangan termasuk yang mengutilisasi tersebut dengan sangat baik. Saya terima kasih dengan teman-teman dari Dukcapil karena seluruh transaksi kami yang terkait dengan misalnya penerima itu langsung ya, misalnya kayak subsidi bunga tadi saya sampaikan itu pasti cek Pak bahwa orangnya adalah benar. Tapi kami belum ngecek di biometriknya Pak, karena terus terang perlu biaya untuk mengutilisasi data biometrik di situ. Jadi artinya Bapak Ibu semuanya, kami dari Kementerian Keuangan pun bekerja terus Bapak dengan teman-teman dari Kementerian Lembaga sebagai CEO untuk memastikan bahwa kegiatan pemulihan ekonomi nasional itu adalah tepat sasaran, tepat jumlah, ya, dan tentunya output dan outcome-nya seperti yang kita harapkan. Apa kendalanya tadi Pak?
Pak Danang tadi benar sekali bahwa data yang harus kita enhance, sistem yang harus kita integrasikan. Arahan dari Ibu Menteri jelas ya, khususnya kepada saya sendiri, bahwa jangan sampai kita ini seperti orang yang tidak pintar. Tahun 2020 kita punya masalah data, tahun 2021 datanya harus diperbaiki. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, misalnya ya, kita punya program di DTKS itu, kita menganggarkan lebih dari 1 triliun untuk updating data DTKS. Harapannya itu bisa menjadi anchor untuk keseluruhan bantuan sosial ataupun bantuan pemerintah lainnya di tahun 2021 ini. Untuk infrastruktur, ya kita spend cukup besar untuk membangun network dan data center secara nasional. Apakah itu seperti magic? Mungkin teman-teman yang memahami IT, bangun data center nggak mungkin setahun, Bapak Ibu semuanya. Bangun data center minimal itu 2 tahun. Tahun ketiga itu baru kita untuk mencoba utilisasi dari data center tersebut. Namun teman-teman dari Kominfo juga sudah menyediakan lebih dari 20.000 core, Pak, untuk digunakan kementerian lembaga secara sinergi, ya, secara sinergi. Saya termasuk aktif di Satu Data Indonesia, di SPBE. Inisiatif kita, pemikiran kita sebenarnya sama semua, Pak. Ya, kita pengen melakukan perbaikan. Makanya saya gembira sekali pagi ini ketemu dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk terus mendapatkan update apa sih harapannya, karena terus terang pemerintah ini perlu, Pak, mendapat banyak masukan. Jadi kami pun Bapak Ibu semuanya secara data ya, misalnya untuk yang PKH, BPNT ya, kemudian tadi yang subsidi bunga, sistemnya ada satu, Pak, dia ada 2 Kementerian Keuangan. Ya. Jadi kalau itu sudah diputuskan bahwa si A itu dapat PKH, pasti kami yakinkan itu masuk ke rekeningnya, Pak. Tapi keputusan si A itu mendapatkan itu ada di Kementerian Sosial. Tapi yang setelah kementerian memutuskan dan memberikan perintah kepada kementerian untuk dibayar, itu akan dibayar. Beberapa sistem sudah seperti itu, jadi kita cek detail, Pak, dengan IKTP, NIK-nya. Baik itu tadi ya PKH, BPNT, kemudian baik bantuan tunai langsung ya, kemudian juga BPUM, kemudian juga bantuan naker, Pak, itu semua dicek, Pak, dengan NIK. Oleh karena itu, Pak, karena kita sangat hati-hati di situ, ya, targetnya tidak sebesar yang kita rencanakan seperti dari awal. Ada beberapa penurunan karena kita meyakinkan bahwa itu harus benar. Tapi benar, tadi sampaikan di awal Pak Danang bahwa data adalah sesuatu yang harus kita improve. Namun, tadi saya sampaikan juga, pemikiran sama di pemerintahan bahwa dengan ada Satu Data Indonesia, ini nanti akan kita usahakan untuk kita integrasikan, baik itu ya proses bisnis bagaimana itu bantuan pemerintah dalam kerangka National Social Protection System, ya, baik itu nanti data dan aplikasinya maupun di infrastrukturnya. Apakah itu seperti magic hari ini jadi atau tahun ini jadi? Enggak. Tadi saya sampaikan bangun data center aja minimal 2 tahun, Bapak Ibu semuanya. Untuk mendapatkan kesepakatan, misalnya nanti social protection nasional ke depan seperti apa, banyak sekali yang kita mintain pendapat. Jadi artinya, namun demikian, yang seperti ini, ya, komunikasi masukan dari Bapak Ibu semua sangat bermanfaat ya bagi kami dalam rangka terus-menerus enhancing, improving ya terhadap kebijakan pemerintah. Ya. Sama tadi Bapak Ibu semuanya, misalnya di nakes ya, kita sudah anggarkan cukup besar ya, realisasinya cukup rendah. Karena apa? Sangat hati-hati Bapak Ibu semuanya, sangat hati-hati. Mungkin Bapak Ibunya masih melihat kalau Bung Karno dulu kan jas merah jangan melupakan sejarah itu kan katanya. Itu kan teman-teman nakes, Kementerian Kesehatan sangat hati-hati, Pak, karena mereka mengalami hal yang tidak bagus pada saat flu burung pada waktu itu, ya kan? Mereka sangat hati-hati, sehingga ya saking hati-hatinya itu tadi loh, selalu trade off antara hati-hati sama kecepatan. Verifikasinya
sangat teliti, ya, sangat teliti sehingga sangat lamban, ya, sangat lamban. Karena begini Bapak Ibu semua harus tahu ya, situasinya begini. Saya misalnya sebagai pejabat pembuat komitmen, ya, begitu ada verifikasi selesai, saya itu yang akan merintahkan itu bahwa sesuai dengan data yang ada, saya perintahkan bahwa orang ini berhak mendapatkan pembayaran. Bayangkan kalau misalnya ternyata datanya nggak benar. Jadi banyak hal ya secara manajerial yang harus hati-hati karena at the end ya kita harus accountable untuk melaksanakan. Kemudian terkait dengan saya nggak menjelaskan tadi Pak Danang sudah menyebutkan berapa anggaran untuk COVID, anggaran APBN 2020 berapa itu mungkin Bapak Ibunya sudah dapat ya. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibunya menanyakan nanti saya sampaikan. Tapi saya yakin nggak perlu lah, itu udah sangat umum sekali karena kami sampaikan ya Bapak Ibu semuanya, kami di Kementerian Keuangan ya setiap bulan ada namanya APBN kita. Jadi seluruh progres APBN pasti akan muncul di situ. Ibu Menteri ya bersama dengan seluruh eselon 1 tiap bulan pasti akan ketemu dengan media menyampaikan progres APBN termasuk juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Kami sangat open sekali. Kalau misalnya teman-teman dari civil society ingin ada tata kelola, yaitu melalui PPID di Kementerian Keuangan. Ada tata kelolanya. Jadi jangan ragu kalau misalnya Bapak semuanya meminta informasi yang memang boleh dilihat publik. Fiskal, PEN itu sangat boleh dilihat publik. Bapak bisa minta melalui PPID. Ya. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu semua terkait dengan tadi ya hubungan antara Kementerian Keuangan, CEO dan CFO ya. Itu jelas diatur undang-undang, namun kami sebagai CFO Kementerian Keuangan tidak melepas saja. Kami sangat mendorong masalah pelaksanaan itu memang sesuai dengan yang ditargetkan, sesuai dengan target, jumlahnya juga benar, outcome juga kita harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan outcome ini, kami sangat mendorong sekali, encourage semua pihak, silakan Anda melakukan monitoring. Kami pun encourage lembaga-lembaga, baik itu dalam negeri maupun internasional, untuk melakukan monitoring. Ada dari Bank Dunia, ADB, teman-teman dari UI, BPS sebagai pemerintah sendiri ya. Kemudian masing-masing kementerian lembaga juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan. Tentunya external auditor kita adalah BPK. Ya. Jadi kita dorong sekali ya untuk dan kami support datanya juga kalau Anda Bapak Ibu semuanya atau teman-teman dari lembaga penelitian tadi untuk melakukan monitoring dan itu. Karena apa? Yang mendapatkan benefit nantinya adalah our and atau main atau primary stakeholder kita, yaitu siapa? Rakyat. Ya. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga penelitian, civil society, dan sebagainya, yang dapat benefit terbesar nanti adalah rakyat kita semua artinya. Jadi artinya sinergi itu ya tidak hanya antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, antar kementerian, dan sebagainya, tapi seluruh komponen bangsa ini untuk menghadapi COVID ini. Tadi kan kami sampaikan di awal tadi DPR memberikan fleksibilitas yang sangat besar. Missing tahun 2020 itu ya DPR memberikan fleksibilitas yang besar. Jadi artinya bahwa tetap kami melaporkan terus progresnya kepada DPR. Dan itu open biasanya. DPR kan selalu menggunakan open yang bisa dipantau oleh siapa saja pada waktu kami melaporkan kepada DPR. Kemudian dengan Bank Indonesia, ada yang disebut dengan burden sharing. Ada namanya public good, non-public good ya, yang Bank Indonesia juga ikut menanggung burden dari fiskal. Sekitar 350 ya private placement kita, utang kita kepada Bank Indonesia ya dengan tingkat bunga market rate ya yang ditanggung oleh Bank Indonesia. Kemudian ada yang non public good dengan tingkat bunga
market rate, tetapi pemerintah hanya menanggung market rate minus 1%. Ini event yang baru sekali-kali terjadi, Bapak Ibu semua. Jadi koordinasi sangat bagus. Sama halnya dengan pemerintah daerah. Jadi yang terjadi pemerintah daerah itu, Bapak Ibu semuanya, dari pengamatan kami ya, salah satu adalah mereka memang nggak bisa mengeksekusi, Pak, karena COVID, Pak. Bayangkan misalnya, ya kan, program pariwisata, ya kan, nggak jalan, Pak, memang. Siapa yang pariwisata? Program misalnya infrastruktur, ya banyak yang jalan, tapi banyak yang nggak jalan, Pak. Program misalnya berbagai penyuluhan dan sebagainya, ya, penyuluhan pertanian dan sebagainya, banyak yang nggak jalan, Pak, mereka, Pak. Karena apa? COVID, Pak. Tadi loh trade-off antara ekonomi, APBN, pelaksanaan APBN atau kesehatan. Itu selalu trade-off, Pak. Dan tidak ada rumus yang selalu tetap, Pak. Yang ada adalah we are dancing with the situation, Pak. Ya. Tentu yang kita pilih yang selalu optimum. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ibu Menteri selalu menyampaikan begini, ya, hal-hal yang bagus yang sudah terjadi di tahun 2020 harus kita kapitalisasi. Karena tadi loh Pak, Bapak Ibu semuanya, kesadaran mengenai data tidak pernah ada setinggi sepanjang tahun 2020. Kesadaran tentang koordinasi antara kementerian lembaga tidak ada setinggi tahun 2020. Itu harus dikapitalisasi. Kami dari fiskal juga mendorong, ternyata kita bisa bekerja secara remote loh. Kementerian lembaga ternyata juga bisa bekerja secara remote loh. Ya. Artinya apa? Yaitu kita dorong efisiensi. Kita minta, jadi anggaran operasional diefisiensikan. Karena kita mendorong, ternyata kita bisa kerja secara remote, kita bekerja secara daring, kita bisa bekerja berbasis data yang tentunya tidak harus ketemu perjalanan dinas kita kurangin dan sebagainya. Koordinasi juga tidak pernah sebagus tahun 2020 dengan aparat penegak hukum, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi kami termasuk ditugaskan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk selalu koordinasi dengan KPK. Jadi mungkin teman-teman dari KPK kalau ada hadir ya, dari teman-teman pencegahan, kami kasih akses seluas-luasnya. Namun syaratnya satu, kami minta koreksi, kami minta masukan untuk apa yang harus kami benahi. Seluas-luasnya, seluruh data. Saya sendiri spend hampir tiap Sabtu dengan mereka, dengan teman-teman dari KPK, untuk membahas berbagai program PEN di tahun 2020. Sangat mudah-mudahan dari teman dari KPK, dari Direktorat Pencegahan itu. Saya sendiri tiap Sabtu itu, kami spend waktu dengan mereka untuk membahas satu persatu. Ya. Sehingga di sisi kebijakan pun sudah mendapatkan masukan dari teman KPK. Dari segi pelaksanaan pun juga mendapatkan masukan. Dari segi dari akuntabilitasnya, kami juga sangat mengharapkan masukan dari mereka. Dengan kepolisian, kami koordinasi agar mengawasi pelaksanaan, terutama di daerah, karena kepolisian sampai dengan daerah. Sangat bagus sekali komunikasi kami dengan Barreskrim untuk melaksanakan ini. Dengan kejaksaan juga sangat bagus lagi, terutama untuk kegiatan-kegiatan misalnya yang sangat high profile, misalnya terkait dengan penanganan PMN dan sebagainya, yang memerlukan kajian hukum yang sangat intensif. Dengan BPK, dengan BPKP tentunya sebagai auditor pemerintah dan juga APIP ya, tentunya kami dari Kementerian Keuangan sendiri sangat terima kasih kepada BPKP karena mereka terus melakukan pendampingan secara melekat lah kepada kementerian lembaga dan juga tentunya masing-masing APIP. Tentu nanti kita lihat kami dengan BPK pun, BPK itu sudah komunikasi dengan kami. Kebetulan saya untuk PEN ini koordinasi saya sendiri. Kami juga dengan BPK itu mulai pertengahan tahun lalu ya untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan PEN ini. Ya. Jadi artinya bahwa itu yang sudah kami komunikasikan, itu yang sudah kami lakukan ya. Tetap ada inherent risk yang tidak bisa kita hilangkan.
Karena at the end ada individu-individu di situ yang tidak mungkin 24 jam kali 24 jam ya kali 7 itu siapapun akan mengawasi dia. Jadi juga nggak samakan lagi terkait koordinasi tadi ya. Dengan LKPP yang biasanya LKPP itu sangat strict ya dengan proses pengadaan barang dan jasa ini, khusus untuk pandemi COVID ini LKPP mengeluarkan edaran misalnya bisa penunjukan langsung. Ini yang tadi Pak Danang nyampaikan, ada oknum-oknum yang berpikiran padahal penunjukan langsung itu diberikan agar eksekusi anggaran itu cepat, ya kan? Tetapi itu tadi ada individu memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Dan yang demikian ini ya kami makanya dari awal sebenarnya kami sudah melibatkan KPK, ya, kami sudah melibatkan APH, kami sudah melibatkan BPKP, di BPK pun sudah masuk dari lebih awal dari biasanya. BPK itu langsung melaksanakan 3 jenis pemeriksaan secara langsung, ya, LKPP, kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan juga kinerja. 3-tiganya langsung dilaksanakan mereka. Dan kita terima kasih sekali, ya, kami dari pemerintah sangat terima kasih sekali adanya inisiatif dari BPK tersebut. Karena apa? Ini adalah effort bersama. At the end yang kita harapkan adalah tadi loh, ya. Dan kita bersyukur sepanjang tahun 2020 faktanya yang kita dapatkan bahwa kontraksi ekonomi di Indonesia, BPS beberapa waktu lalu sudah merilis kita hanya minus 2,07. Anda bisa bandingkan, kita semua bandingkan dengan Malaysia, Singapura, apalagi di negara-negara maju lainnya. Ya. Defisit kita juga sangat rendah dibandingkan dengan peer countries kita ataupun apalagi di OECD. Ya. Penambahan utang kita juga masih sangat rendah. Tetap kita nggak bisa menghindarkan tingkat peningkatan jumlah tingkat kemiskinan, nggak bisa hindarkan. Karena apa? Kita semua nggak bisa kerja, ya. Nggak bisa hindarkan, itu udah natural saja. Namun Anda bisa bayangkan kalau kita semua bisa bayangkan kalau fiskal tidak berfungsi dengan baik. Fiskal tidak memberikan support yang sangat baik di situ. Pendalaman daripada perekonomian akan sangat-sangat pasti akan sangat-sangat atau jauh lebih dalam daripada yang terjadi saat ini. Jadi in short, Bapak Ibu semuanya, ya, bisa kami sampaikan bahwa fiskal kita sangat baik, ya, berfungsi untuk mencegah dampak negatif COVID ini, terlebih di bidang perekonomian, ya. Kan tadi kita bisa mencegah pendalaman kontraksi perekonomian sehingga kita hanya pada posisi minus 2,07 tadi, ya. Kemudian terkait dengan akuntabilitas transparansi, kami sangat berkoordinasi dengan sangat baik dengan baik itu APH maupun pengawas internal maupun eksternal. Kami dari Kementerian Keuangan selalu sharing data dengan pihak-pihak membutuhkan, tentunya dengan protokol ataupun term and regulation yang sudah ditentukan. Secara umum, secara bahwa Menteri Keuangan setiap bulan pasti melakukan press conference di luar waktu-waktu tertentu, ya. Kalau ada event-event tertentu, Ibu Menteri pasti melakukan press conference menyampaikan itu. Tapi Bapak Ibu bisa melihat di website Kementerian Keuangan, misalnya, mungkin lihat aja, anchor-nya adalah APBN kita semuanya. Kemudian tetap ada ekses negatif, inherent risk-nya mungkin nggak bisa kita hilangkan karena itu adalah very very natural, very very human being. Selalu ada pihak-pihak yang berusaha mendapatkan keuntungan di situasi seperti saat ini. Tadi misalnya penunjukan langsung kita maksudkan untuk memudahkan, mempercepat eksekusi anggaran, ternyata ada yang bermain di situ. Ya. Tapi itu sangat natural, ya, sangat human being. Namun harus menjadi perhatian kita. Kita harus sangat-sangat istilahnya itu prihatin sekali, ya. Di situasi saat ini masih ada orang-orang yang berbuat tidak baik
terima kasih dan kami mohon bantuan dari teman-teman civil society untuk melakukan pengawasan itu, ya, karena nggak akan cukup, ya, APH, nggak akan cukup APIP, BPKP, nggak akan cukup eksternal auditor dari BPK untuk melakukan pengawasan itu. Maka peran civil society menurut hemat kami sangat penting sekali di sini agar terus reshaping our policy menuju yang terus semakin baik. Mungkin itu Bu Dewi ya. Sebenarnya data-datanya nanti kalau dibutuhkan kami bisa sediakan. Tapi saya yakin pasti ya Bapak Ibu semua nggak kami sampaikan itu pasti sudah ada. Nanti kalau misalnya ditanyakan kami sediakan. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Terus terang kami terus encourage role daripada civil society sehingga secara bersama-sama ya kita bisa bersinergi untuk Indonesia yang semakin baik. Terima kasih. Monggo kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Sudarto atas waktunya dan pemaparannya. Menarik dari Pak Sudarto begitu ya sebagai satu-satunya perwakilan pemerintah saat ini yang hadir dalam diskusi terbatas kita dari Kementerian Keuangan yang sudah menyampaikan substansi dan tanggapan sebenarnya dari pemaparan Mas Danang juga tadi begitu ya terkait upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran penanganan COVID, kemudian banyak tadi dijelaskan juga mengenai pemulihan ekonomi nasional begitu ya terkait data, terkait progres APBN, kemudian koordinasi kementerian, monitoring, koordinasi dengan APH, DPR juga begitu ya, yang mana juga kalau kita merujuk ke kasus-kasus korupsi misalnya seperti yang tadi Pak Sudarto jelaskan bahwa itu salah satu inherent yang mana ada individu-individu atau person yang memanfaatkan inisiatif baik pemerintah begitu ya Pak ya, tapi dimanfaatkannya untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau begitu saya persilakan kepada teman-teman sekalian, saya yakin ini banyak pertanyaan atau masukan bisa juga diungkapkan begitu ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini mungkin kalau kita membacanya hanya sebatas dari media bisa langsung dikomunikasikan kepada Pak Sudarto. Saya persilahkan karena di kolom chat sepertinya belum ada pertanyaan. Saya akan buka 3 penanya. Silakan dengan raise hand untuk saya persilahkan dan akan co-host unmute. Oke, Mas Agus. 2 lagi. Oke, sepertinya belum ada. Oke, Bang Miju dari Bengkel Apek Kupang, NTT. 1 lagi. Oke, kalau begitu 2 dulu saja, nanti kita sambil jalan gitu ya. Saya persilakan kepada Mas Agus. Ya, makasih Mbak Dewi. Izin Pak Sudarto, ini Pak terkait soal yang program PEN di sektor BUMN Pak. Tampaknya tadi belum banyak dielaborasi oleh Pak Sudarto. Ya. Nah, kalau dilihat gitu ya, di sektor BUMN itu yang per September atau Oktober gitu ya ada 3,7 triliun untuk utama karya dan 1,1 triliun atau 1,5 triliun gitu untuk penyertaan modal gitu ya. Nah, bagaimana dengan risiko atau mitigasi risiko korupsi di bantuan untuk BUMN? Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus ya. Jadi untuk yang sebenarnya ya untuk kegiatan korporasi ya kita mengalokasikan di tahun 2020 kemarin ya sekitar 53,57 triliun ya Bapak Ibu semua ya. Dan itu banyak sekali fungsinya adalah untuk penguatan korporasi tersebut. Tentunya yang kita pilih yang
benar-benar berdampak kepada terus menyangga ya, terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya Bapak Ibu semuanya, nggak mungkin di situasi COVID seperti saat ini pembangunan jalan nggak kita teruskan, Pak. Karena apa? Itu nanti sangat dibutuhkan, Pak, terus menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu dibutuhkan untuk terus menjaga orang ya mendapatkan penghasilan, ya kan? Oleh karena itu, sepanjang tahun 2020 pun, Pak, kita banyak melakukan kegiatan PMN yang pada intinya mendorong BUMN-BUMN kita terus bisa melakukan fungsinya ya sebagai agen of development ya. Terkait dengan isu bagaimana tata kelolanya di Kementerian BUMN dan juga nanti di BUMN itu sendiri, Bapak Ibu semuanya. Jadi kami jelaskan begini, setiap PMN ya, setiap PMN kepada BUMN selalu perlu mendapatkan persetujuan DPR. Dan hampir setiap kasus ya PMN tersebut, setiap case ya, bukan kasus ya, setiap pemberian PMN, even BUMN-nya ditanyain oleh DPR, Pak. Diundang DPR, apakah Anda siap dengan PMN ini? Kemudian digunakan untuk apa? Jadi tidak cukup dari pemerintah secara langsung. Jadi artinya even BUMN-nya pun selalu dipanggil oleh baik Komisi 9 yang menangani BUMN ya, ataupun Komisi 11 yang menangani APBN. Kemudian Bapak Ibu semuanya, secara legal ya, tidak ada PMN tanpa ada PP, Pak, peraturan pemerintah. Ya. Jadi artinya ya bahwa secara legal pun ini harus disepakatin seluruh kementerian lembaga terkait sehingga menjadi peraturan pemerintah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah begitu nanti disampaikan kepada BUMN, karena ini adalah bagian daripada keuangan negara, meskipun keuangan negara yang dipisahkan ya, karena sudah menjadi PT mereka, ya, tetap menjadi subjek dari audit BPK. Ya. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu semuanya, karena pemerintah tidak bisa menjangkau ya secara langsung kekayaan negara yang dipisahkan ini, maka tapi pemerintah pasti masih mempunyai BPK, Pak, yang melakukan pemeriksaan atas akuntabilitas ya kinerja dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Jadi artinya kalau ditanyakan tadi bagaimana akuntabilitasnya, transparansi dan sebagainya, Bapak Ibu semuanya, setiap BUMN itu pasti punya tata kelola governance sendiri, ya. Jadi artinya di situ pasti ada direksi, ada board of commissioner, ya, kemudian ada SPI-nya, kemudian ada auditor independen yang nanti akan mengaudit laporan keuangannya. Ya. Di situ juga ada BPK, Pak, karena itu bagian daripada keuangan negara, BPK yang juga melakukan audit. Biasanya BPK sangat ini, Pak, sangat perhatian sekali dengan PMN tersebut, dan kami sangat terima kasih dengan BPK, ya, sangat terima kasih dengan BPK. Jadi artinya itu upaya-upaya, Pak, yang akan kita lakukan. Ya. Dan kami terus terang kalau untuk BUMN karya ini, Pak, mungkin saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya, kita semua harus terima kasih kepada mereka itu. Ya. Karena leverage-nya, Pak, sangat tinggi, Pak. PMN yang kita berikan kepada mereka itu memberikan leverage pada perekonomian sangat tinggi, Pak. Di mana ya banyak sekali swasta pun, Pak, tidak akan mau, Pak, melakukan itu. Jadi artinya Bapak Ibu semuanya sebagai agent of development ya mereka istilahnya sudah overstretch juga sebenarnya dengan dengan penugasan pemerintah. Jadi tiga hal yang kami sampaikan bahwa itu sesuai dengan BUMN sebagai agent of development. Namun demikian Bapak Ibu semuanya BUMN karya-karya ini, Pak, Bapak Ibu semuanya, mereka sudah bekerja dengan sangat keras untuk bisa memenuhi penugasan-penugasan yang menurut hemat kami dari segi finansial mungkin cukup berisiko bagi mereka sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko tadi diberikan PMN. Tata kelola di PMN, Pak, pertama harus ada persetujuan DPR. Yang kedua, tetap ada pemeriksaan BPK tadi. Kalaupun nanti ada korupsi, Pak, tadi saya bilang, Pak, nggak mungkin kita bisa ngawasin 24/7, Pak. Nggak mungkin itu. Tadi selalu ada inherent risk. Oleh karena itu saya
kami dari Kementerian Keuangan cukup gembira apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN saat ini, Pak. Menurut hemat kami tata kelola di masing-masing BUMN itu semakin hari terlihat sekali, Pak, semakin baik, Pak. Mungkin itu dari kami, Pak Agus ya. Ya, terima kasih Pak Sudarto. Apakah ada tanggapan lagi Mas Agus? Cukup Mbak untuk sebentar Mbak. Oke, kalau begitu saya persilahkan kepada siapa tadi? Bang Minju? Ya, silakan Bang Minju. Ya, selamat pagi untuk kita semua, siang. Kami sudah siang di Kupang ini. Selamat siang. Pertama, saya Minju dari Menkelapek NTT di Kupang. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini memang menggerogoti hampir semua sendi kehidupan. Dan kita apresiasi kepada pemerintah yang bergerak cepat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Memang kita sadari betul bahwa tahun kemarin itu kita juga melakukan survei bersama ICW ya Mbak Dewi. Dan persoalan klasik itu adalah soal data yang tidak terkoneksi dengan baik antar lembaga. Jadi saya juga mempertanyakan soal sistem satu data yang dibangun di semua daerah, termasuk Kupang. Bagaimana mungkin data ini menjadi carut-marut ketika kita memiliki satu gedung atau satu lembaga yang mengurus data. Sehingga saran saya ke depan itu supaya lebih up to date dan kemudian kondisi real verifikasinya lebih mudah, itu ketua-ketua RT itu harus lebih diberdayakan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal teknis. Ini soal teknis ya. Teknis, pemerintah tahun kemarin mengelontorkan banyak sekali bantuan. Terlebih misalnya yang UMKM yang ditarik di bank-bank Himbara. Dan pantauan kita di Kupang itu kan lebih banyak disalurkan oleh Bank BRI. Apa dampaknya? Dampaknya adalah menciptakan antrian yang cukup panjang, tidak mudah. Orang-orang harus antri dari pagi, dari jam 5 pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan bantuan itu. Dan itu sebenarnya ada masalah kesehatan di sana. Jarak jadi masalah, kemudian bisa menciptakan klaster baru tentang penyebaran COVID-19. Sehingga saya kira Kementerian Keuangan harusnya lebih memaksimalkan semua bank yang ada di Indonesia ini, baik itu bank pemerintah mau BUMN maupun ini bank swasta, termasuk bank daerah. Dan yang ketiga, terkait rumah sakit, itu memang cukup. Kita di Kupang sebelum-sebelumnya ya nyaman-nyaman saja. Mereka yang terinfeksi COVID di awal-awal itu sangat mudah ditangani. Tapi di masa sekarang ini, rumah sakit hampir-hampir tidak mampu lagi untuk menampung pasien. Bahkan pagi ini ada sejumlah pasien yang sudah rujuk ke sana kemari, itu juga jadi masalah baru untuk apakah kemudian ini masalahnya di manajemennya kah atau kekurangan biaya untuk menangani pasien. Ini juga nanti kita masih cari lagi informasi itu. Dan yang terakhir, bansos juga kemarin itu menjadi komoditas politik, apalagi menjelang pilkada dan beberapa daerah sudah melakukan pilkada dan ini sedikit lagi menuju 2022 kalau memang terus dilanjutkan di pilkada 2022, maka tentu ini COVID juga jadi bansos untuk COVID ini juga jadi komoditas politik dimanfaatkan oleh sejumlah oknum. Dan saya kira ini penting untuk kontrol penuh dari pemerintah pusat sehingga memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan yang seperti itu. Selain kami masyarakat ini ya dengan kewenangan yang kami kan hanya bisa memantau, tetapi yang mengeksekusi dan memastikan supaya itu tidak terjadi itu adalah dalam hal ini pemerintah. Mungkin itu sejumlah hal dari saya. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Dewi. Ya, terima kasih Bang Miju. Ada 4 poin sebenarnya, ada pertanyaan dan juga sudah ada tanggapannya. Sebenarnya kalau boleh tanggapannya juga dari Pak Sudarto.
Makasih Bang Micu ini sarannya sangat bagus ya. Yang seperti ini yang sebenarnya kami terus sangat mengharapkan ya. Karena kami selalu sadar bahwa the devil is in detail sebenarnya. Jadi sangat-sangat berbeda. Kami sangat paham apa yang di atas meja dan pada saat nanti dilaksanakan. Kalau saya dari IT ya, biasanya bilang begini ya. Masalah itu hanya akan timbul setelah kita mengimplementasikan IT tersebut. Masalah itu nggak akan pernah muncul pada saat kita mengembangkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini terima kasih nih tadi informasi saran dari Pak Micu ini ya. Ini yang sangat-sangat kita harapkan ya. Jadi memang kita sangat paham misalnya yang terakhir tadi sebenarnya bansos disediakan komunitas politik. Pilihannya adalah kita memberikan bansos atau tidak gitu kan. Pilihan pemerintah adalah memberikan bansos. Ya. Kalau nanti ada orang misalnya menggunakan komunitas politik, itu berarti Indian risk yang tadi harusnya secara bersama-sama harus kita minimalkan. Kemudian yang ketiga yang terakhir tadi juga rumah sakit. Kita memang Bapak Ibu semuanya ya sama dengan disampaikan oleh Presiden atau Kementerian Kesehatan, memang saat ini memang ada peningkatan yang cukup tinggi ya terkait dengan COVID di Indonesia, sehingga rumah sakit saat ini juga pada posisi yang mungkin cukup penuh ya, sangat penuh lah istilahnya. Tapi Bapak Ibu semuanya, kami bisa yakinkan ya banyak sekali hal yang sudah difikirkan menjadi rencana pemerintah kalau memang ada penambahan COVID yang di luar perhitungan kita. Ya. Kalau di Jakarta mungkin saya pernah terkena COVID, Bapak Ibu semuanya ya. Banyak sekali hotel-hotel di Jakarta yang menyediakan isolasi mandiri. Artinya kalau kita OTG gitu ya, kita bisa disediakan oleh kita bisa nginap misalnya kan sekarang kan di Wisma Atlet ya. Itu gratis loh ya. Itu gratis loh. Kemudian kalau kita sakit COVID ya ditanggung oleh pemerintah. Memang Bapak Ibu semua harus kita akuin jumlah rumah sakit, kamar rumah sakit sekarang memang dalam posisi yang sangat tertekan. Pemerintah terus berusaha untuk menambah, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mendapat solusinya. Namun demikian, ini kebetulan kita diskusi pagi ini, kami juga mohon juga bantuan Bapak Ibu semuanya. Misalnya pemerintah melaksanakan PPKM, ya kan, pembatasan yang mikro tadi ya. Mohon juga kita semua tadi kan Pak Micu tadi menyebutkan ketua RT RW harus diberdayakan. Konsepnya PPKM itu begitu Pak. Jadi RT RW ini diberdayakan dan itu dibiayai oleh pemerintah. Ya. Memang kita belum melihat realnya seperti apa ya, namun itu kita Kementerian Keuangan bersama dengan seluruh kementerian lembaga sudah menganggarkan agar PPKM ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sependapat sekali Pak Micu yang disampaikan Pak Micu tadi bahwa RT RW harusnya diberdayakan. Saya teringat dulu mungkin tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan saya kerja di Kementerian Keuangan itu mulai tahun 89. Karena saya dulu kuliahnya di STAN, Mbak. Kalau di STAN itu kan begitu, ini kan dari mahasiswa kan udah jadi pegawai saya. Iya. Jadi tapi memang benar udah tua tuh Mbak Dewi memang. Enggak kok Pak. Saya ingat dulu zaman dulu ya waktu saya masih SMA itu ya atau SMP dulu ya. RT RW itu ya diberdayakan misalnya nih saya ingat nih di rumah saya itu di kampung saya juga lebih dari kampung sekali itu. Rumah saya itu sekarang ketua RT dipakai untuk timbangan anak itu. Posyandu. Sampai sekarang masih itu. Itu pro bono. Istilahnya bahwa karena kami punya anak-anaknya sudah nggak di rumah semua, ya kan? Banyak rumahnya cukup besar, artinya untuk kegiatan posyandu ataupun kegiatan lainnya. Hemat saya ya, untuk COVID ini harusnya juga seperti itu. Artinya bahwa kebersamaan kita semuanya, artinya termasuk juga kita yang saat ini ikut ikon ini ya, juga ikut membantu ya, minimal yang paling kecil ya, kita pakai masker, ya kan? Yang paling kecil kita menjaga social distancing,
kita mengajak seluruh keluarga kita untuk apa? Untuk cuci tangan dan sebagainya. Karena Bapak Ibu semua begitu kita kena COVID dan dibiayai oleh pemerintah itu ya, mahal biaya itu, sangat mahal. Ya, sangat mahal. Jadi artinya tadi sepakat dengan Pak Miju tadi mengingatkan kita sebenarnya mari kita secara bersama-sama untuk ikut membantu juga ya terkait penanganan COVID ini. Kemudian terkait dengan bantuan untuk yang baik itu Naker maupun BPUM ya, bantuan pemerintah usaha mandiri ya. Memang Bapak Ibu semuanya itu kan program itu muncul di semester 2 tahun 2020 di mana kita lihat ternyata ya upaya kita yang awal di awal tahun kan kita melalui subsidi bunga. Ternyata dari 28 juta yang kita rencanakan hanya tersalur sekitar 12 juta. Kemudian kita juga merencanakan pembebasan PPh, ya, pajak PPh 21 maupun PPh badan untuk UMKM. Ternyata yang apply itu, yang mengajukan sangat sedikit sekali. Padahal kita tahu persis berdasarkan survei data dan sebagainya bahwa UMKM ini mendapatkan tekanan yang luar biasa karena COVID. Demikian juga banyak sekali pekerja-pekerja kita yang mohon maaf yang di bawah UMR terutama ya, yang perlu benar-benar support dari pemerintah. Namun isunya adalah bagaimana kita mengumpulkan datanya gitu loh, ya. Pada waktu gimana cara mengumpulkan datanya? Maka pada waktu itu kita kumpulkan data dari PT Pegadaian, dari PT PNM, dan juga dari seluruh perbankan yang notabene secara historis sangat terkait dengan UMKM, usaha mandiri. Dan disitulah memang BRI, Bapak Ibu semua, yang sangat hingga saat ini memang yang mempunyai keterkaitan dengan UMKM yang paling banyak. Oleh karena itu memang akhirnya penyaluran paling terbesar dilakukan di BRI. Harusnya beberapa kasus ya di detailnya tadi terjadi begini Bapak Ibu semuanya. Untuk UMKM tadi ya ada yang sudah ada datanya di perbankan atau Pegadaian atau di PNM ataupun fintech lainnya yang kita minta pada waktu itu. Ada juga yang usulan dari pemerintah daerah. Inilah masalahnya. Usulan dari pemerintah daerah itu ya kan begini Bapak Ibu semuanya. Kalau itu memang untuk usaha minimal kan oh ini loh namanya NIK-nya ini kegiatan usahanya ini loh. Jadi sebenarnya informasi diminta juga nggak banyak. Kemudian NIK-nya itu kita cocokkan dengan yang ada di Dukcapil. Minimal, oh NIK ini namanya ini benar. Ya kan? Namun Bapak Ibu semuanya, ya karena pada waktu, dan juga nomor teleponnya jelas. Karena orang itu akan kita beritahukan melalui SMS, melalui WA atau SMS. Faktanya, data yang dikirimkan sebagian besar dari pemda tersebut nggak komplit. Sehingga yang dilakukan oleh teman-teman BRI dan juga perbankan lainnya, karena kita butuh cepat, ya rekening sebenarnya sudah ditransfer ke rekening masing-masing sebagaimana yang disampaikan yang sudah diverifikasi oleh Pemda. Namun kita minta Pemda tersebut melengkapi data. Datanya itu minimal jenis usahanya apa. Itu penting Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Dengan tadi ya ada NIK, dengan jenis usaha tadi, kami dari pemerintah akan mempunyai data yang lebih baik untuk kebijakan selanjutnya. Itu yang terjadi di akhir tahun 2020 kemarin ya. Dan kelihatannya tadi mungkin meskipun koordinasi kita udah sangat bagus dengan pemerintah daerah itu ya, tetap harusnya pemerintah daerah memberikan sosialisasi lebih kepada penerima BPUM tersebut agar ya Anda kembali melengkapi informasinya. Tapi sepakat Pak Miju tadi bahwa data menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kalau Bu Menteri sudah jelas posisinya, ya, jangan seperti kita orang tidak pintar, ya. Masa kita akan masuk kepada masalah yang sama itu. Oleh karena itu, data tahun 2021 itu menjadi hal yang sangat penting, termasuk
infrastruktur teknologi informasi, sehingga alokasi anggaran cukup besar untuk data verification, terutama di TKH-nya Kemensos, maupun pengembangan infrastruktur untuk mensupport salah satunya untuk PMN ini, penanganan pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu Pak Dewi. Makasih Pak Miju atas informasi dan sarannya tadi. Ya, terima kasih Pak Sudarto. Ini karena belum ada yang raise hand lagi, mungkin saya persilahkan kepada Bang Ramli dari Fitra NTB untuk menyampaikan langsung. Sampai jam berapa? Udah panas mulutnya soalnya. Ya, oke. Setengah jam saya soalnya Mbak Dewi. Iya, benar. Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau bisa ini mungkin lagi ya, 5 menit lagi gitu kali ya. Iya. Jangan lama-lama saya bukan capek, istilahnya kasihan nanti saya kebanyakan ngomong. Ya teman-teman, dipersilahkan juga untuk berdiskusi langsung begitu ya. Jadi tidak terlalu kaku, juga tanya jawab. Boleh diskusi atau memberikan tanggapan terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Silakan Bang Ramli. Ya, terima kasih Mbak Dewi dan teman-teman, Pak Darto. Kami selama beberapa bulan ini melakukan pemantauan di NTB untuk penanganan COVID. Jadi ada beberapa temuan kami, misalnya salah satunya berkaitan dengan hibah pariwisata, Pak Darto. Ini juga jadi salah satu keluhan daerah. Ini setelah perubahan APBD dilakukan penyesuaian lagi karena ada transfer hibah pariwisata ke daerah menjelang akhir tahun. Dan kami melihat ini jadi salah satu catatan penting dalam penyaluran PEN ini. Karena kami melihat transfer di akhir ini tentu akan berpotensi terhadap tidak efektifnya dana PEN yang disalurkan untuk sektor pariwisata. Karena kami menemukan misalnya di Lombok Utara yang kami cek kemarin, itu ada dana hibah untuk hotel yang tidak tersalurkan, Pak Darto. Karena alasan dari daerah, hotel-hotel atau restoran itu tidak memenuhi persyaratan, ya, karena tadi tidak ada NPWP, kemudian tidak pernah membayar pajak misalnya. Kemudian yang lain lagi bahwasanya dana hibah ini penting juga untuk dapat diakses oleh pelaku usaha lain di sektor pariwisata. Misalnya pelaku perjalanan usaha. Kalau di Lombok ini terus terang saya banyak bergaul dengan teman-teman pelaku perjalanan pariwisata, itu banyak mengeluh karena mereka tidak mendapatkan skema bantuan apapun dari pemerintah ya. Terakhir yang saya dengar hanya bantuan JPS hanya 1 kali kalau tidak salah dalam bentuk sembako senilai 250 dari pemerintah provinsi. Nah, ke depan kalau misalnya hibah pariwisata ini tetap dilanjutkan, penting agar teman-teman pelaku pariwisata yang lain seperti pelaku perjalanan pariwisata ini mendapatkan bagian dari skema hibah ini. Karena mereka juga banyak sekali misalnya pekerja-pekerja mereka yang dirumahkan ya. Mereka ini mempekerjakan 2-3 orang, belum lagi dengan mitra-mitra mereka, misalnya pemilik kendaraan dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penyaluran bansos. Di Lombok Utara kemarin itu ditemukan misalnya ada KK yang dilaporkan oleh pemerintah desa itu lebih besar daripada KK yang terdaftar di pemerintah daerah di Dukcapil. Jadi sekitar 2.000-an KK dari 77.000 KK yang ada di Lombok Utara. Ini angka yang cukup besar, 3%. Dan kami melihat ini ada persoalan misalnya di soal Adminduk, Pak Darto, dan mudah-mudahan agar tata kelola penyaluran bansos ini ke depan bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif. Nah, tentu penting untuk melibatkan Capil juga ya dalam proses perbaikan data kependudukan agar mereka yang terdampak yang selama ini tidak dijangkau oleh bantuan dan bantuan dan fasilitas-fasilitas pendukung dari pemerintah ini bisa bisa disampaikan gitu, bisa tersampaikan ke mereka. Kemudian yang terakhir Pak Darto, salah satu catatan kami kenapa
penanganan COVID di daerah misalnya tidak efektif, itu salah satunya adalah karena arah kebijakan untuk penanganan COVID ini sebagian besar kalau dilihat dari sisi anggaran itu untuk penanganan dan operasional. Jadi sedikit sekali misalnya untuk edukasi dan penyampaian pesan-pesan kunci agar terjadi perubahan perilaku di masyarakat gitu. Ini tidak hanya di level provinsi tapi juga di kabupaten kota. Jadi untuk edukasi ini hanya 19% saja. Semua fokus pada upaya penanganan, treatment gitu, sehingga bangun rumah sakit, adakan alkes dan lain-lain, sehingga lupa untuk melakukan pengendalian pencegahan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dewi. Pak Darto, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ramli. Saya persilakan kepada teman-teman lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan, saran begitu? Bu Dewi ya, mungkin saya jawab dari Pak Ramli ya. Oke, jadi, siap Pak. Pak Ramli ya, terima kasih ya atas informasinya ya. Mungkin kalau untuk yang pariwisata, kan dukungan pariwisata akan kita lanjutkan lagi tahun ini. Memang Pak Ramli ya, yang pariwisata itu kemarin ya, sebenarnya paling awal mau kita laksanakan. Namun demikian, ternyata tidak ada orang yang berorganisasi. Kita terus memformulasi apa sih kebijakan yang bisa kita lakukan untuk membantu hotel, restoran, ataupun biro perjalanan wisata dan sebagainya. Tadi saya sampaikan, kebijakan terus evolving, Pak. Artinya bagaimana pada tempat sehingga juga akuntabel gitu. Sehingga pada akhir tahun lalu kita baru mendapatkan formulir yang kelihatannya baru satu itu, baru subsidi kepada hotel itu, belum kepada yang lainnya. Memang ya kita harapkan, jadi Bapak Ibu semuanya ya, begitu kita akan memberikan subsidi, ya, begitu kita data ataupun ada daftar yang disampaikan kepada kita siapa-siapa aja, kita juga perlu cek juga ini pernah nggak ini ya bayar pajak itu, atau minimal punya NPWP aja. Nah hotel nggak punya NPWP toh. Ya, ini harusnya kan kita secara bersama saya juga sering ingatkan bahwa artinya bahwa ya kan kalaupun Anda sebagai hotel ya kan nanti kan kena PPh pasal apa? Kena bisa menggunakan pasal di bawah 4,8 miliar, hanya 0,5% ya kan pajak finalnya. Kecil sekali loh itu, hanya sekitar berapa? 24 juta atau berapa setahun. Kalau omsetnya kalau artinya kalau 4,8 miliar kalau nggak nyampe itu kan berarti lebih kecil lagi. Artinya kita harus juga bersama-sama untuk berkontribusi ya kepada pembangunan. Karena apa? Pajak ini Bapak Ibu semuanya ya, misalnya untuk BPJS kesehatan, ya kan? Kita ini bisa mengcover ya Bapak Ibu lebih dari 130 juta individu ya. Yang mendapatkan support dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan itu semuanya dari pajak, Bapak Ibu semuanya. Untuk pendidikan dan sebagainya. Jadi artinya saya tidak mengajarin ini, tapi tolong ya, mungkin secara bersama-sama juga, Bapak Ibu semuanya juga mendorong semua pihak yang memang secara ketentuan perundang-undangan itu wajib, ya minimal punya NPWP. Tapi untuk hibahnya ini Pak Ramli nanti akan dilanjutkan di tahun 2021 ini, ya. Terus terang teman-teman dari Kementerian Pariwisata terus menggodok formula-formulanya, program-program mudah-mudahan nanti semakin mendekatin kebutuhan dari pelaku pariwisata ini. Kemudian terkait dengan bansos ya, jadi yang sampai ke desa itu ada dua, satu yang PKH, BPNT ataupun bantuan pemerintah non tunai langsung ya, yang basisnya adalah data DTKH-nya Kemensos atau yang BLT desa. Ya. Karena kita paham bahwa ada isu di datanya Kemensos, makanya Kementerian Desa didorong juga untuk mengcover ya penduduk yang perlu mendapatkan support tetapi belum masuk ke dalam DTKH. Itulah yang diusulkan dari desa ya, RT, RW, desa, kemudian masuk ke pemerintah daerah, ya kan? Di situ diverifikasi, ya, itu yang nanti dibawa di Kementerian Desa. Dan sekali lagi semuanya dicocokkan dengan data NIK-nya dari Dukcapil. Oleh karena itu, ya
Bapak Ibu semuanya. Ini terima kasih nih perhatian dari teman-teman semua terkait data ini. Memang inilah yang akan kita perbaikin tahun 2021 ini. Mudah-mudahan tadi tidak seperti orang tidak pintar itu ya masuk ke dalam lubang yang sama. Ya. Tapi intinya bahwa data menjadi sangat penting ya. Mohon nanti bantuan terus teman-teman dari civil society untuk terus mengawasi ini ya, sehingga ini akan terus menjadi baik. Kemudian terkait dengan tadi Pak Ramli juga menyampaikan masalah komunikasi ya. Pemerintah juga belajar bahwa sepanjang tahun 2020 meskipun ya kita sudah melakukan komunikasi ternyata itu tidak cukup. Oleh karena itu di tahun 2021 ini pemerintah menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk komunikasi ya. Baik itu melalui Kominfo, melalui sosial media, melalui TVRI ataupun channel-channel communication yang lain. Sudah ada Pak Ramli, benar sekali bahwa pengamatan tadi tahun 2020 komunikasi sih ada tapi not enough lah istilahnya. Maka kita perbaiki di tahun 2021 ini dengan berbagai skema. Mudah-mudahan sepakat tadi mudah-mudahan tahun 2021 jauh lebih baik untuk masalah pesan-pesan kunci ataupun komunikasi tadi sehingga orang juga tahu harus melakukan apa dan sebagainya. Mungkin itu Bu Dewi ya. Bu Dewi udah jam 11.11 nih. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Sudarto. Mungkin sedikit yang saya highlight dari beberapa pertanyaan dan tanggapan mengenai data, ya itu pasti sangat penting karena memang salah satunya ICW juga fokus pada hal itu dan juga sudah memberikan rekomendasi sebenarnya kepada kementerian dan lembaga dan Pemda juga terkait data yang harus menjadi basis atau dasar gitu ya untuk ya salah satunya penyaluran bansos karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Nah mungkin menyinggung tadi Pak Sudarto mengenai dashboard gitu ya Pak COVID di websitenya Kemenkeu ada satu masukan kami juga dari pemantauan kami begitu Pak. Tidak hanya ICW tapi juga teman-teman CSO dari tahun 2020 dari bulan April begitu ya dari mulai pandemi. Menurut kami informasi yang ditampilkan di dashboard Kemenkeu jadi kemenkeu.go.id/COVID-19 ini terlalu umum begitu Pak. Jadi angka-angkanya ini terlalu gelondongan begitu. Nah kalau misalnya kita mau mencari detailnya, ini informasi yang sangat sulit sejauh ini yang kami temukan sampai saat ini ya begitu Pak. Meskipun kami misalnya mengkulik data dari Kemenkes, dari website Kemenkes atau website Kemensos, sangat sulit ditemukan. Jadi tidak langsung secara kasat mata bisa dikatakan transparan begitu karena ini salah satu bentuk monitoring kami selain di lapangan tapi juga berbasis online, jadi data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah juga penting bagi kami begitu Pak. Itu mungkin dari saya juga sebagai penutup. Terima kasih kepada Bapak Sudarto, staf ahli bidang organisasi, birokrasi dan teknologi informasi Kemenkeu atas diskusinya hari ini. Semoga upaya-upaya pemerintah tentunya juga yang didorong oleh peran masyarakat begitu ya bisa lebih efektif untuk menangani pandemi baik dari sisi keefektifan anggaran, mitigasi risiko korupsi terkait sektor kesehatan ataupun perbaikan kesejahteraan sosial akibat dampak pandemi. Begitu. Terima kasih juga kepada teman-teman. Saya lihat di sini banyak dari teman-teman Fitra, ada Fitra Riau, Fitra Jatim, Fitra NTB, kemudian ada Bali Bengong, Mbak Luhde, Spark Indonesia, dan Mbak Maria, Bengkel APEC, dari Sahdar, Patiro, dan teman-teman CSO lainnya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya, Pak Sudarto dan teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat siang, salam sejahtera. Saya berikan kepada Mas Danang mungkin ya sebagai penutup dan mungkin kalau mau ada sedikit tanggapan. Silakan Mas Danang. Ya, terima kasih Dewi, terima kasih Pak Sudarto. Terima kasih bersedia hadir, mendengarkan komplain dan keluh kesah, dan juga berbagi informasi gitu ya. Jadi saya kira ini satu komunikasi yang bagus gitu ya. Artinya kan kalau ada masalah juga disampaikan, kalau ada kesulitan juga kami juga tahu dan mudah-mudahan tentu
ke depan akan ada kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah. Karena memang pada hari-hari ini mau nggak mau sih kita menyandarkan sepenuhnya kepada pemerintahan. Swastanya lagi kolaps semuanya gitu. Jadi makanya menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan pada akhirnya menumbuhkan saling percaya. Terima kasih atas waktunya Pak Sudarto. Salam buat rekan-rekan Kementerian Keuangan dan juga Bu Menteri Keuangan. Dan harapan kami tidak bosan untuk direpotin-repotin. Tidak bosan untuk mendengarkan keluh kesah kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Bu Dewi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya juga dari Kementerian Keuangan sangat terus membuka diri ya komunikasi seperti ini karena yang seperti inilah kita bisa terus memperbaikin ya, dan tentunya at the end yang kita pentingkan adalah kepentingan yang bersama, kepentingan rakyat yang paling utama. Mungkin itu Mbak Dewi ya. Ya, jadi sekali terima kasih ya. Saya mohon izin ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam kesehatan dan jaga kesehatan dan ajak semua orang menjadi sehat juga. Siap. Izin Pak Sudarto sebelum live foto bersama dulu Pak Sudarto. Foto bersama. Iya Pak. Baik teman-teman yang silakan nyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, satu. Oh sebentar, Fitra Riau sedang on. 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Bang Ramli sudah. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas kesediaannya untuk menjadi moderator, Pak Sudarto atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi pagi kita tutup gitu ya. Nanti kita masuk kembali jam 13.00 waktu Indonesia Barat untuk diskusi kembali dengan teman-teman masyarakat sipil. Izin saya Bapak Ibu terima kasih Pak Sudarto. Ya, terima kasih Pak Sudarto. Gitu teman-teman, kita tutup dulu roomnya, nanti kita kembali lagi jam 1 siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mbak Dewi. Ya.